Hadirin sidang jemaah rahimanirrahimakumullah, telah sampai kepada kita berita-berita yang sungguh berdampak besar bagi peradaban umat manusia. Terkhusus hari ini terjadi perang yang berbagai prediksi mengatakan ini awal perang dunia ketiga, berbagai macam, dan sampai ini masih berlanjut. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, berbagai macam komentar, pendapat, nasihat macam-macam berseliweran dalam kehidupan kita ini. Bukankah Allah telah sampaikan kabarnya pada kita dalam Al-Quran Karim? Siapakah mereka yang sedang berperang ini? Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sehingga kita bisa bertawazun, bisa adil, bisa mengerti kemana kita berpihak. Ini yang sedang hebohnya, dan berpihak ke sana ke sini. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, perang hari ini adalah perang dua negara besar yang dulu pernah hadir di muka bumi ini, yaitu perang warisan negara Romawi dan Persia. Yang ketika Islam datang, Allah turunkan dulu di Mekah, mereka sudah eksis, sudah berada di situ, dan mereka sudah berperang, mereka sudah bertarung, mereka sudah bersaing. Allah datangkan Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Sementara Persia dan Roma terus bertarung, menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kehebatan mereka berdua. Namun hadirin sidang jemaah, kita tidak memperpanjang cerita dan tidak memperbanyak berita, sederhana saja. Tapi apa yang terjadi hadirin sidang jemaah rahimakumullah? Dua peradaban besar yang ingin berkuasa menanamkan pengaruhnya pada seluruh dunia pada masa itu. Muncul seperti sebuah padang pasir, negeri yang tandus, yang gersang. Bukan negeri yang subur makmur, bukan. Allah tumbuhkan satu benih akidah, satu benih kehidupan baru, dengan satu pola kehidupan yang baru, yaitu Islam. Maka berjalanlah dakwah menata kehidupan manusia dari nol, dari jahiliyah, tidak tahu siapa Tuhan sebenarnya, ba'a beribadah dan seperti seharusnya, ditata oleh Nabi, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Apa hasil akhirnya hadirin sidang jemaah rahimakumullah? Dua kekuatan besar Romawi dan Persia hancur, kalah, takluk di bawah kekuatan, kehebatan, kehormatan, kemuliaan, kejayaan agama Islam. Ini harus kita pahami. Minta kemana aja ceritanya, kita berpihak ke sana, mendoakan ke sini, ke situ. Dia bela Palestina, bohong bela Palestina. Yang bela Palestina itu kita, bukan orang lain, bukan orang kafir, bukan orang durhaka macam itu. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, Allah sudah kabarkan ghulibatir Rum. Allah paparkan sejarah dan Al-Quran. Maka sering khatib sampaikan, kita belajar Islam jangan hanya bicara fikih ibadah. Islam mengajarkan sejarah agar kita tahu dasar usul satu kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Itulah tabiat Islam, yang tidak hanya suruh kita rukuk, sujud, berzikir, salawat. Awak banyak-banyak salah ibadah, katiru sana orang tu sana waktu. Itu bukan Islam. Itu pendangkalan, pembodohan terhadap Islam namanya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, Islam memaparkan keberadaan kaum umat peradaban yang lama sampai di akhir zaman. Allah ceritakan semuanya. Tapi kita pilih Islam cukup rajin ibadah saja, kita di masjid, zikir aja kita, sholat aja kita, besok mati masuk surga itu. Islam dari mana? Seperti itu hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Dahsyatnya, setelah melalui pendidikan pembinaan yang intensif 13 tahun, gak berhasil merubah kehidupan Mekah yang jahiliyah, yang syirik, yang bejat, yang amoral. Nabi terpaksa hijrah
ke kota Madinah, menyempurnakan, melanjutkan perjuangan dakwah. 10 tahun genap, 23 tahun. Sempurna wahyu Allah Ta'ala membimbing manusia. Dilanjutkan para khulafaur rasyidin. Berdirilah khilafah Islamiyah. Apa tujuan kepemimpinan tersebut? Membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, sedikit demi sedikit gentarlah Rom. Bayangkan hadirin sidang jemaah rahmatullah, hanya 7 tahun di Madinah, Nabi sudah kirim surat pada Romawi. Hai Romawi, kamu tunduk pada Islam. Islam itu bukan usul. Islam itu punya perwira, punya orang hebat, punya orang kuat. Itu Islam. 7 tahun Nabi membimbing, membina umat di Madinah. Ngirim surat ke Persia, kirim surat ke Romawi. Tunduklah kalian pada Islam atau kita perang. Dahsyat Islam itu hadirin sidang jemaah Allah. Ada pulang doakan negara ini, negara itu. Belajar sejarah hadirin sidang jemaah Allah. Kalau ada mengatakan kita berpihak ke sana ke sini, suruh belajar sejarah lagi yang benar. Maka singkat cerita, hadirin sidang jemaah Allah, sejarah begitu dahsyat. Khalid bin Walid sudah berhasil mematahkan kekuatan kehebatan Romawi. Dan berjalan terus sampai akhirnya Islam mengalahkan Persia dan Romawi. Dahsyat. Ini harus kita pahami. 13 abad, 1300 tahun Islam memimpin peradaban dunia. Sehingga orang tua kita namanya nama Islam. Negara-negara itu berdiri, sejarah-sejarah Islam di sana, prasastinya, bangunannya, masjidnya, semua sejarah Islam yang tersisa di situ. Tapi kemudian hancur pada 1924. Islam dianggap kalah, tidak berdaya. Islam tidak lagi bernyawa hari ini. Maka ketika Islam tidak lagi diperhitungkan, tidak lagi punya nyali, tidak punya lagi pemuda-pemuda yang kuat dan hebat, mereka mulai tarung lagi berdua. Ini sedang jemaah Allah. Amerika itu turunan Romawi, Iran itu turunan Persia. Mereka tarung lagi berdua, unjuk gigi lagi. Islam dah nggak punya apa-apa. Itu yang benar cara berfikirnya tentang sejarah hadirin sedang jemaah Allah. Islam tidak lagi punya laki-laki yang pemberani. Islam tidak punya laki-laki yang jantan. Tidak lagi punya suara tentang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Siapa yang memberikan kajian ceramah? Bapak, ibu, apa cita-cita Bapak, ibu? Oh, Ustaz, kami lagi-lagi aku cita-cita apa aja Ustaz tanya lain. Kadang muda-muda tu tanya cita-cita wajar. Kami lagi-lagi aku kaki lah goyang lah muti lah goyang mana kau cita-cita apa Ustaz tanya lain. Dah faham umat Islam tu punya tugas mulia dan suci. Membawa, mendakwahkan, menyebarkan, memperjuangkan, menyebarkan Islam seluruh dunia. Itulah watawasau bil haq tafsirnya hadirin sedang jemaah Allah. Itu misi umat Islam. Itu tugas suci yang mulia setelah wafat Rasulullah SAW. Kita punya amanah, kita punya tanggung jawab yang nanti Allah tanya nanti di yaumil akhir. Sekali lagi khatib sampaikan, yang penting kita lah solat lah tu, lah puasa lah tu. Kau ada peti kau nak haji balai. Aku tu betul mati surga lah. Mari kita tingkatkan. Mari kita update, mari kita tambah lagi, kita luaskan lagi pengetahuan dan wawasan kita tentang Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yakfihim. Alja cukup dah Allah. Alja cukup di kalian lain. Anzalna 'alaikal kitaba, telah kami turunkan kitab, buku petunjuk pedoman. Konsep hidup yang hebat, yang sukses, yang mulia dan berjaya di muka bumi ini. Al-Quranul Karim. Belum cukup lagi buat kalian, kata Allah Ta'ala. Yutla alaihim, dan kitab dibacakan, diajarkan, dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Di bawah pemantauan penguasaan Allah SWT 23 tahun. Apa mungkin? Allah yang maha hebat, maha perkasa, maha luar biasa, menurunkan kitab ecek-ecek, kitab kaleng-kaleng, kitab yang menjadikan kitab pengemis panjang jalan berbuntia assalamualaikum, assalamualaikum. Nauzubillah la haula wala quwata illa billah.
Belajar Islam yang baik yang benar lagi, hadirin sidang rahimakumullah. Islam melahirkan orang tangguh, orang hebat. Para ilmuwan yang sebenarnya menemukan peradaban maju hari ini, itu Islam yang memulai. Karena mereka menang perang dunia kedua, diklaim ini penemunya orang Barat semuanya, orang Barat semua, orang Barat. Pendusta, penipu, pembohong. Mau kita ditipu, mau kita dibodohi, mau kita ditutupi secara sebenarnya. Islamlah pemilik. Innal arda yarisuha li'ibadil muttaqin. Bumi ini diwariskan oleh Allah Ta'ala, diberikan amanah oleh Allah Ta'ala bagi orang bertakwa, bukan orang kafir, bukan penyembah patung, bukan penyembah api, bukan penyembah berhala, tapi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta. Maka oleh sebab itu hadirin sedang khatib sering menyampaikan nasihat agar kita ngaji yang benar. Khatib pernah sampaikan di masjid ini di khutbah Jumat juga. Jadikan masjid ini sebagai tempat madrasah pembelajaran umat. Wahai para pemimpin, wahai tokoh-tokoh umat, wahai tokoh masyarakat, wahai para ulama, didik bimbing umat ini. Jangan biarkan media-media sesat, media bejat, media tak bermoral mendidik umat hari ini. Sehingga kita lupa, nggak tahu sejarah sebenarnya. Al-Quran sudah lengkap. Awalam yakfihim, belum cukupkah buat kalian? Kata Allah Ta'ala surah Al-Ankabut ayat 51. Tambah lagi ada tiba-tiba seorang menteri mengatakan zakat itu nggak penting, nggak populer. Ya, nggak usah tanggapin, biar aja. Memang begitu dari dulu gitu. Umat ini berusaha dijauhkan dari Islam, dari Quran, dari syariat, dijauhkan dari agamanya. Itu teknik sudah lama dimainkan itu. Sebab otak kita berpikir, oh ternyata Islam itu nggak wajib zakat ya. Solusinya satu, ngaji kita yang benar. Saya sampaikan juga pengurus masjid, tolong bikin kajian intensif yang berkualitas, yang hebat, yang dahsyat, yang bermutu. Kau ngaji nanda galak ada tujuh. Tak ada isinya, tak ada kualitasnya. Tidak sedang rahimakumullah. Kapan kita paham bahwa kita punya cita-cita sampai mati? Kami dah gaya-gaya kau Ustaz, cita-cita punya Ustaz tanya lain. Kami dah gaya akan mati lain. Tidak. Selama nyawa masih, roh masih Allah amanahkan di tubuh kita, umat Islam punya cita-cita. Saya pikul agama ini dan saya sebarkan seluruh dunia. Amanah itu ada di pundak kita semuanya. Ini sedang cuma Allah. Kalau enggak kita merugi dan merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Nah, Nabi dakwah selama kau nasihati apa? Coba terangkan, pahamkan. Enggak pernah paham, enggak pernah ngerti, enggak pernah dibahas, enggak pernah tahu. Wa tawassaw bil haqq, tadawu jamaah. Wow global. Kolektif. Wa tawassaw, hendaklah kalian menyampaikan, saling nasihati, bawa misi agama ini ke seluruh dunia. Itu makna sesungguhnya wa tawassaw bil haqq. Al-haq yang sudah kalian pegang wahai Islam, sebarkan ke seluruh dunia. Unak raja waktu dong, ajar jadi supaya ibadah awak suka mungkin susul boleh. Itu Islam di mana itu? Ini visi misi seorang Muslim sampai mati dia tetap berjuang untuk agama ini, untuk Islam. Belajar lagi hati sedang cemahan Allah. Mari kita sempurnakan, mari kita lengkapi, kita genapi apa menjadi kewajiban kita dalam Islam. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman, yang mengikrarkan, mensyahadatkan, bersumpah dia telah beriman. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah, ambillah, pahamilah. Pegang kuat-kuat, yakinlah Islam keseluruhannya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kalaulah Islam itu cukup kita beribadah di rukuk sujud di masjid. Yang kedua, elok saya lakukan manusia. Yang ketiga, kalau pikir sakit umrah haji, ambil Quran tu cabik 5 lai. Ansal lebih campak tang itu. 5 lai kau sepakai itu isinya ibadah tu. Cukup dalam 3 hal tadi itu. Tapi tentang sejarah, peradaban, kekuatan, kehormatan, kejayaan, kehebatan umat Islam,
ada di Quran. Maka akhirnya khatib menyampaikan sesuai hari sidang jemaah. Anak kita sekolah, tanyakan pihak sekolah, apa kurikulum Anda? Apa konsep Anda berikan kepada anak-anak kami yang akan besar dan menjadi orang hebat ke depannya? Konsep kami Quran, baru masukkan sekolah situ. Kalau enggak, lihat hasilnya. Tamat SMP kemana, tamat SMA kemana, tamat kuliah pun enggak tahu mau apa. Seperti desain kurikulumnya, mereka bikin, bukan kita umat Islam. Hadirin sidang jemaah Muhammad, kita lebih realistis seperti cara pandang Quran menghadapi situasi begini. Tapi penting khatib sampaikan, kalau terjadi perang besar terjadi, suplai bahan makanan, bahan-bahan kebutuhan manusia terbatas, hati-hati kelaparan melanda di muka bumi ini. Ya. Harga-harga naik, barang langka, kita akan saling bertarung karena perut kita lapar. Kita akan bermusuhan sama kita karena perut kita lapar. Bahan makanan tidak ada, hasil bumi terhenti karena perang nuklir akan terjadi, misalkan itu terjadi. Maka solusi pesan yang khatib sampaikan pada khutbah ini, hadirin sidang jemaah pada bulan Ramadan penuh berkah ini, satu, dekatkan kita kepada Allah, tetap jaga ibadah, tetap banyak berzikir, dekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan mengatur alam semesta ini. Jangan takut, jangan gentar, dekatkan kita kepada Allah. Kuatkan hubungan dengan Allah. Yang kedua, kuatkan hubungan kita sesama Islam. Bangun kerjasama yang baik, saling tasamuh, toleransi, saling pengertian, kita jaga baik-baik sehingga umat Islam tetap kuat. Ya. Kenapa orang pelakuan ini dibela? Ya, yang korban malah tersangka untuk memutus supaya kita saling bekerja sama, supaya kita jangan saling percaya. Itu strategi luar biasa hadirin sidang jemaah Allah. Pesan ketiga, setelah dekatkan diri kepada Allah, kuat hubungan umat Islam silaturahmi diperkuat. Yang ketiga, kita ngaji hadirin sidang jemaah Allah. Hidupkan pengajian masjid ilmu. Kalau tak ada di masjid, di rumah gue. Khatib sudah sampaikan itu, panggil guru-guru. Saya datang gratis, nggak usah bayar, nggak usah pikirkan amplopnya berapa isinya, nggak usah pikirkan. Saya datang, saya didik, saya bina, saya bimbing, saya ajarkan ilmu agama, insya Allah. Buya, kami undang Ustaz Barlo untuk kami siapkan. Nggak usah, saya datang. Itu kewajiban ulama kepada umat dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah kita. Ini saya bisa sampaikan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu modal kekuatan umat Islam hari ini. Saling bertawun, saling tolong menolong kita dalam kebaikan, ketakwaan, iman, Islam, amal soleh. Saling kita bahu-membahu. Ini pesan penting kita. Terlebih Ramadan hanya sisa separuh atau kurang lagi. Maka sisa yang ada ini kita berguna sebaik mungkin. Satu tadi, kita perkuat hubungan Allah Ta'ala. Kalau lagi ada itikaf kita di masjid insyaAllah. Yang kedua, sama muslim saling assalamualaikum, waalaikumsalam, bersapaan, bersalaman kita. Jangan salam Allahumma shalli ala Muhammad, bukan itu. Orang Islam berjumpa assalamualaikum, waalaikumsalam, salam doakan. Yang ketiga, tingkatkan pengajian. Hidupkan rumah-rumah kita dan pengajian agama, sehingga anak kita, cucu kita, menantu kita hadir di rumah itu. Pandang ada guru, ada ulama, ada Al-Quran, ada ilmu kita bahas di rumah. Kalau rumah kita ada dasar agama, ada masjid aman itu. Tapi di rumah ada dasar, masjid itu keliaran dulu. Kita asalnya hadirin sedang jemaah. Mari sama-sama kita pahami pesan singkat ini, semoga kita diberikan Allah Ta'ala panduan hidup yang lebih baik insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.